Ya, ini adalah Mbak Riana dari bilocepet.com. Selamat pagi Mbak, udah sarapan kan? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini sepertinya walau gimana pun ya, yang namanya perempuan itu pasti senang belanja kan? Senang pada belanja kan? Itu adalah our cardio. Iya, kardionya adalah dengan belanja itu ya. Oke, bisa diceritain sedikit nggak tentang bilocepet.com ini? Dari namanya aja kayaknya udah menggelitik ya? Iya, itu lama banget gitu cari wangsitnya. Oke, kenalan lagi nama saya Riana Bismara, panggil saya aja Riana. Jadi ceritanya sebenarnya kalau mau bikin usaha apa aja, itu kan harus ada tujuannya. Jadi waktu itu mau bikin usaha karena apa? Saya waktu mau bikin Bilocepet kan saya udah kerja sebenarnya. Saya kan waktu itu kerja di perusahaan selama 16 tahun. Title saya terakhir itu corporate director, punya staff 600. Jadi kalau misalnya dibilang, lo mau bikin bisnis buat cari duit ya? Nggak juga sih, karena sebenarnya kalau mau nyari duit jadi direktur lebih enak ya, dapat gaji, dapat fasilitas, nggak pusing mikirin gaji, listrik, gitu kan. Jadi sebenarnya mau tujuannya buat apa? Nah, sekali lagi waktu lagi saya mau bikin bilocepet.com, saya harus bikin research kan, mau jualan apa. Mungkin kalau misalnya ada cewek-cewek di sini yang lagi mau bisnis apa ya, itu karena setiap kali orang ketemu sama saya, Mbak, aku tuh pengen bisnis. Oke, bisnis apa? Nggak tahu bisnis apa ya, gitu semuanya malah nanya balik. Nah, saya tuh punya satu rumus, kalau misalnya memang mau mulai, selalu mulai dengan apa yang kita suka dan apa yang kita mahir. Sukanya kan banyak banget ya, suka ini, suka itu. Nah, problemnya yang mana nih yang benar-benar mahir? Kenapa? Karena kalau mau jadi entrepreneur, kalau bisa segala macam itu dimulai dari kita. Kalau punya usaha tergantung dengan orang lain. Contoh, saya itu beauty junkie, suka banget ke salon. Kalau lucunya sebenarnya kalau saya bikin salonnya nggak sih gitu, orang pasti datang karena ngeliat muka saya ini pasti perempuan salon nih gitu. Tapi saya itu nggak bisa ngeblow rambut orang, saya nggak bisa make upin rambut muka orang, nggak bisa motong juga. Jadi saya akan tergantung dengan si stylist itu. Kalau dia resign, saya sakit mati berdiri kan gitu. Jadi balik lagi saya tidak punya modal yang besar banget untuk kayak seperti itu. Jadi akhirnya saya bilang oke, apa sih yang saya suka banyak banget gitu. Akhirnya saya mengerucutkan, ini kayaknya emang saya suka banget belanja. Belanja itu artinya gini, saya tuh nggak perlu teman. Kalau saya mau beli baju, saya udah tahu mana yang suka, mana yang cocok, nggak perlu nanya orang gitu. Dan memang seperti saya sales marketing gitu. Jadi akhirnya saya pikir oke, fashion kali ya. Nah dari situ tuh baru pertanyaan. Kedua adalah fashion yang kayak apa? Sekarang semua orang pengen jualan, semua orang jualan baju, semua orang pengen jualan cupcake. Bedanya apa sih jualan baju kita, jualan cupcake kita sama orang lain? Kita nggak bisa bilang misalnya cupcake kita paling enak, orang lain juga bilang cupcake-nya enak gitu kan. Terus sama baju, kita nggak bisa bilang baju kita paling murah. Banyak loh baju yang lebih murah dari Bilocepet yang harganya cuma 30.000 ya kan gitu. Jadi nggak bisa nih gitu, cuma gitu doang. Jadi harus dipikirin kenapa ya orang mau datang ke toko saya, ke online saya, atau ke butik saya, atau ke restoran saya. Itu dulu gitu yang dibedain. Nah, yang terjadi dengan bilocepet.com waktu saya mulai adalah saya research. Oke, kalau saya mau jualan apa ya? Fashion apa ya? Setelah saya pikir-pikir kayaknya mulai dengan cewek dulu ya. Kenapa? Karena satu saya nggak punya anak. Ini kayak aneh banget kalau saya jualan baju anak kecil. Susah kan relatednya gitu ya, kayaknya nggak dapet gitu. Terus kalau baju cowok itu secara orangnya juga udah susah dimengerti kan, apalagi bajunya gitu ya. Cuman gitu ya. Cuman kemeja sama kaos doang kan kayaknya ini banget. Akhirnya udah cewek dulu deh. Saya beli, kebetulan saya sekarang seperti mbak awalnya mungkin masih makan dua ya ini ya. Kebetulan produk saya itu biasa mbak. Biasa, tadi kan Mbak Rian sempat bilang sebenarnya kan fashion, sebenarnya kan fashionnya kan misalnya suka sama segala macam, cuman kan nggak bisa motong, nggak bisa ini. Kebetulan kan kalau saya itu sedang bisnis itu party planner for kids, jadi party planner for kids iya. Nah, awalnya mungkin karena bisnis suka dengan anak ya macam itu. Nah, saat ini sih salah satu hambatannya kan kreativitas itu sekarang misalnya dengan desain. Nah, kesulitan tuh untuk misalnya nyari partner sama masih kecil untuk misalnya buat desain kalau acara-acara.
Nah itu kalau misalnya kita belajar untuk menyukai atau mengerti itu tuh kan agak sulit ya untuk misalnya belajar sama desain. Benar, ya. Tahunya cuma misalnya gue pengennya gini gitu. Kamu sukanya memplanningnya ya? Planningnya, tapi kan misalnya nyari partner yang cocok untuk diberi tugas atau yang itu tuh tadi sih kesulitannya itu. Itu tuh salah satu yang gitu. Kalau buat saya sebenarnya gini, saya ini saya tuh sampai dibilang sama teman-teman saya tuh ban CEO gitu. Ngomong diatur Ya, ban CEO gitu, karena mungkin ya dulu kerjanya di hotel ya, ngurusin 7.000 orang, gak betul itu emang udah biasa. Nah, saya juga sama, saya nggak bisa tuh ngegambar sama sekali, makanya nggak bisa jadi desainer gitu. Tapi saya tahu harus kayak gini nih, harus kayak gini, layoutnya kayak gini. Nah, yang saya lakukan adalah sebenarnya gini, Kit itu sekarang partai planner buat Kit itu buat saya sekarang lagi bagus banget ya, lagi happening karena banyak yang pengen bikin supaya ulang tahunnya agak gimana. Yang kamu harus lakukan sebenarnya punya namanya tim freelance. Sekarang tuh orang freelance banyak banget, nggak perlu juga partneran gitu. Iya, jadi sebenarnya sekarang freelance tuh lagi banyak banget, apalagi anak-anak desain yang masih SMK misalnya, yang sekolahnya dia memang desain gitu ya. Itu buat mereka harus sambil belajar. Jadi sebenarnya mereka juga fee-nya mungkin belum terlalu mahal, tapi kamu tuh harus punya template yang ini gue banget gitu. Jadi bukan setiap kali ada event baru ngedesain, karena itu akan jatuhnya mahal banget. Jadi kamu mesti punya let's say 10 template yang kamu bayar satu orang desainer. Mungkin kalau yang nggak mau mahal, cari yang masih kayak anak SMK, sekolah atau apa bisa. Tapi itu kamu jadikan template gitu. Jadi nggak bolak-balik, kalau udah jadi itu bisa dijual kan, bisa dijual. Dan kalaupun ada yang mau plus minus, mau nambah segala macam, udah on the spot kamu udah dapat bisnisnya gitu. 94,7 UFM Jakarta.